Selamat siang. Iya, Silakan duduk dengan nyaman dan rileks. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang berkonseling hari ini. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Putri, biasa dipanggil Dia. Di sini saya selaku konselor yang akan mendampingi Anda berkonsultasi hari ini. Boleh perkenalan dulu nama Mbaknya siapa ya? nama saya Nida Helpina, Mbak. Baik, kalau begitu saya boleh panggil Mbak Nida aja ya, Mbak. Iya, Mbak Nida ada kesibukan apa nih belakangan ini? saya sibuk mengerjakan tugas, kuliah, dan juga saya berorganisasi, Mbak. Wah, Mbak Nida cukup sibuk ya belakangan ini. Baik, di sini Mbak boleh bercerita, berkeluh kesah tentang masalah yang Mbak hadapi dengan bebas, tanpa takut dan tanpa adanya tekanan apapun ya, Mbak. Karena nantinya semuanya akan menjadi kerahasiaan kami. Bila mana ada pihak ketiga di dalam cerita Mbak yang jiwanya terancam, nanti maka saya akan menyampaikannya kepada manajer atau atasan saya. Sampai di sini, apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Oke, Mbak. Kalau begitu, kita mulai sesi konseling pada hari ini ya, Mbak. Sebelumnya, kalau boleh tahu, apa tujuan Mbak mengikuti sesi konseling hari ini? Saya ingin bercerita dan juga berkeluh kesah, Mbak. Oh, begitu. Apa yang ingin Mbak ceritakan? Aku tuh bingung, Mbak, sama perasaan aku sekarang. Bisa dijelaskan lebih lanjut bingungnya seperti apa ya, Mbak? Jadi, akhir-akhir ini perasaan aku tuh kayak nggak jelas gitu, ngerasa gelisah, terus kayak bawaannya kesel mulu, pengen marah, ditanya orang juga kayak pengen marah gitu, kayak pengen melampiaskan ke sesuatu hal, tapi nggak tahu sesuatu itu tuh apa. Oh, jadi Mbak sekarang akhir-akhir ini ada perasaan tidak nyaman, gelisah, dan bawaannya pengen marah. Kalau boleh tahu alasannya apa ya, Mbak? Nah, itu dia saya juga nggak tahu, Mbak, apa alasan saya merasa seperti itu. Mbak dari kapan merasakan hal seperti ini, Mbak? Udah sekitar 2 minggu belakangan ini sih, Mbak, ngerasainnya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, 2 minggu belakangan semenjak Mbak merasakan hal tersebut, apa aja sih kegiatan Mbak? Kegiatan saya 2 minggu belakangan ini sih ngerjain tugas yang nggak ada selesainya, terus sambil aktif organisasi gitu. Oh, begitu. Jadi cukup sibuk juga ya, Mbak. Nah, kira-kira dari kegiatan-kegiatan Mbak itu, ada nggak sih salah satu kegiatan yang menjadi alasan kenapa Mbak ini pingin marah gitu? Awalnya nih ya, Mbak, saya kira merasa seperti ini karena waktu itu ada satu tugas mata kuliah yang saya takutin nggak lulus, tetapi waktu lihat hasilnya tuh alhamdulillah lulus, ya walaupun nilainya tidak memuaskan. Tapi setelah melihat itu, mata kuliah itu lulus, nggak tahu kenapa rasa gelisahnya tuh kayak nggak hilang gitu, Mbak. Oke, jadi tetap merasa gelisah dan kesal meskipun sudah mendapatkan yang diinginkan walaupun hasilnya tidak memuaskan ya, Mbak. Apakah Mbak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya? Tidak, Mbak, ini baru saya rasakan. Oke, baik. Dari Mbak sendiri, apakah ada hal yang diinginkan namun belum terwujud sebelumnya? Ada sih, Mbak, sebenarnya saya tuh pengen banget istirahat dengan tenang. Jadi kalau misalnya lagi tiduran gitu tuh nggak mau diganggu gitu, karena saya orangnya tuh mudah takut, apalagi kalau dihadapkan misalnya kayak UTS, UAS gitu, Mbak. Jadi tidak pernah tenang gitu, kalau tidur juga nggak pernah nyenyak, apalagi aku kan anak perempuan, harus bersih-bersih rumah gitu, Mbak. Jadi baru tiduran dikit udah suruh ngerjain pekerjaan rumah, jadi pengennya istirahat aja gitu, Mbak. Hmm, saya merasakan apa yang Mbak rasakan. Jadi Mbak merasa terganggu dan capek karena waktu istirahat yang kurang ya, Mbak. Mbak juga ada rasa takut untuk menghadapi ujian kuliah, begitu ya, Mbak? Iya, Mbak, begitu. Apakah Mbak sudah mengatakan ke keluarga Mbak kalau Mbak merasa terganggu? Belum, Mbak, soalnya aku ngerasa nggak enak. Bisa dijelaskan yang dimaksud tidak enaknya seperti apa, Mbak? Gimana ya, Mbak, saya kan cewek nih, yang nggak enak aja gitu. Misalnya ada keluarga di dapur lagi kerja, tapi ya saya nggak ikut ngebantu gitu, Mbak. Nah, dari permasalahan Mbak ini, adakah pengaruhnya dalam keseharian Mbak? Oh, tentu ada, Mbak. Jadi saya tidak bersemangat. Bahkan
seakan nggak ikhlas gitu kalau disuruh ngerjain sesuatu tuh. Kayak ngedumel aja kerjaannya kalau dikasih tahu dan kesel aja gitu bawaannya. Oh, jadi seperti itu. Apakah sudah pernah bercerita atau mencoba mengeluarkan keluh kesah Mbak kepada teman atau saudara Mbak? Sudah Mbak, saya pernah cerita ke teman dekat saya apa yang saya rasakan saat ini. Apa yang Mbak rasakan setelah menceritakan hal itu? Sejujurnya ada sedikit perasaan lega sih Mbak setelah menceritakan saya kepada teman saya. Oke, berarti dengan Mbak bercerita kepada teman Mbak, Mbak merasa lebih baik dan gelisahnya sedikit berkurang, begitu ya, Mbak? Iya Mbak, seperti itu. Oke, baik, Mbak. Apa yang Mbak lakukan itu sudah sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi yang Mbak lakukan. Selanjutnya, izinkan saya menyimpulkan permasalahan yang Mbak rasakan ya. Mbak Nida saat ini merasa gelisah dan kurang nyaman selama 2 minggu terakhir ini. Karena banyaknya aktivitas seperti kuliah, banyaknya tugas, dan sangat aktif berorganisasi ya, Mbak. Dari banyaknya aktivitas itu, Mbak merasa capek dan bawaannya pengen marah terus setiap disuruh, yang diakibatkan karena Mbak merasa kurang istirahat. Sehingga Mbak juga dalam menjalani keseharian Mbak menjadi tidak bersemangat. Mbak Mbak juga sebenarnya sudah menemukan solusinya seperti bercerita kepada teman Mbak, sehingga Mbak merasa sedikit lega dan lebih baik. Begitu ya, Mbak? Iya Mbak. Nah, selanjutnya, apa sih harapan Mbak ke depannya setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Semoga aku ke depannya lebih bisa mengontrol emosi dan lebih paham sih sama perasaan diri sendiri. Oke, baik, Mbak. Semoga harapan-harapan Mbak ini dapat tercapai ya di kedepannya. Satu pertanyaan lagi, Mbak. Kalau boleh tahu apa sih hal menarik yang Mbak rasakan selama sesi konseling hari ini? Saya merasa lebih nyaman dan tenang bercerita di sini karena merasa lebih dibebaskan gitu dalam bercerita apa saja. Oke, baik, Mbak. Apakah masih ada yang ingin Mbak ceritakan lagi terkait permasalahan ini? Sudah cukup Mbak, terima kasih banyak. Baik, kalau begitu saya akhiri sesi konseling hari ini dan sampai bertemu di sesi konseling berikutnya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.